True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom. Saudara, sebelum saya menyampaikan, saya tadi doa. Saya diingatkan, saya baru mendapat sebuah rahasia kebenaran. Saudara perhatikan, kalau kita lihat perjanjian lama, itu seluruhnya tuh hampir kasihlah Tuhan. Saya waktu searching kasihlah sesama, itu cuma dapat satu ayat. Coba, satu ayat di Imamat. Semua kasihlah Tuhan. Tetapi kalau kita ke perjanjian baru, bukan berarti mengasihi Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan tuh mengajarkan banyak perintah. Kasihlah saudaramu, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Nah, waktu dia buat perumpamaan orang Samaria baik hati, Tuhan tuh suka bikin cerita yang menohok, yang bikin orang Yahudi itu mengamuk. Kan 3 ada orang yang lewat, Lewi sama imam. Itu kalau hari ini kan pendeta. Justru lalu dia bilang orang Samaria, ini kalau dikonversikan, ini teologinya rodok keliru Samaria. Tapi Tuhan tantang, sesamamu siapa? Orang Samaria ini, yang peduli. Nah, Paulus sebagai ahli Taurat, dia malah berkata begini. Inti dari seluruh hukum Taurat, itu kasihlah sesama. Bukan kasih Tuhan. Eksplisitnya. Lalu saya terus mikir, gimana sih? Saya percaya ayat itu tidak ada yang bertentangan. Nah, saya merenungkan gimana titik temunya. Saya dapetin begini. Saudara, kapan orang itu doa, bisa rasanya voltasenya tinggi. Wawai stres. Karena ada yang perlu diperbaiki, perlu ditolong. Nah, persoalannya kalau setelah itu sudah dipulihkan, dijawab. Kalau terus semuanya sudah baik. Secara natural, secara kemanusiaan kita akan slow down. Nah, Daud itu jatuh dalam dosa ketika dia masuk dalam comfort zone. Santai. Nah, tentu saja terus kalau gitu kasih persoalan. Sebenarnya tidak. Saya dapatkan satu rahasia. Saya lagi kami banyak mendalami tentang worship. Dan kami dapatkan gimana api itu tetap menyala. Karena sebagus apapun, sehebat apapun pengalaman, lama-lama itu slow down. Secara natural. Dan saya dapatkan satu kebenaran. Sama seperti orang stres, itu dia mengizinkan minta belas kasihan Tuhan terhadap dirinya. Ya kan? Orang minta tolong. Nah, kalau kita ingin terus hidup dalam api Tuhan, Anda harus mendapat satu titik mengizinkan hatinya untuk jiwa. Kalau tidak ada di situ,
api itu nggak jadi api, sampai api. Kalau Anda mau hidup dalam api, itu ada seseorang yang Anda tangisi. Dan untuk itu Anda harus menyembah dulu. Dan ketika Anda menyembah, Anda bersedia menangkap hatinya Tuhan. Saya nggak katakan ini penginjilan. Anda mulai menangis, Anda mulai lihat. Misalnya, beberapa orang ada satu cerita, ada satu klip, bukan klip, tulisan BA. Seorang ayah atau seorang orang tua yang menangisi anaknya mati muda, dia disuruh sekolah, sukses, master, PhD, dapat apa-apa. Tapi dia nggak disuruh baca Alkitab. Nah, ketika seorang itu nyembah, sekalipun dia tuh secara ekonomi bagus, everything going well, ketika dia nangkep hatinya Tuhan, dia lihat anaknya, cucunya, atau saudara, ada yang belum selamat, atau yang masih, itu hatinya Tuhan tuh masuk. Jadi Anda tidak nangis hanya mensyafat hanya untuk orang-orang yang lagi terpuruk ekonominya saja. Tapi ingat, itu nggak bisa loh. Itu bukan hati kita loh. Kita nggak bisa punya loh hati. Kita harus minta hatinya itu dimasukkan di kita. Nah, saya dapat begini. Wahyu 5 ayat 8. Lihat bagaimana 24 tua-tua itu menyembah. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Jadi saya dapatkan begini, satu nyanyian musik, satu cawan emas yang isinya kemenyan, sesuatu yang disedia untuk dibakar. Ada di dalam diri kita ini sesuatu yang Tuhan bisa bakar. Di situ baru keluar dupanya. Kalau kita cuma tidak ada sesuatu yang dibakar, maka pelan-pelan kita akan slow down. Kita akan tinggal nyanyinya. Terus mikirkan. Istilah saya lagi bikin quote, lagi bikin kalender. Anda tidak harus jadi orang hebat. Tapi milikilah roh yang luar biasa. Anda akan berjalan hidup dalam roh yang luar biasa. Anda tidak pernah jadi orang biasa. Ketika Anda melangkah dengan penuh rasa dan cinta. Tapi rasa dan cinta itu dari mana? Tidak bisa. Kecuali kita diinjek oleh Tuhan. Saudara, kami lagi bergerak dalam misi hati Bapa. Dan saya melihat lawatan Tuhan. Kenapa? Jiwa. Pelajar. Baru-baru ini di Krisik, dekatnya Pak Waduk Silorejo sana. Mereka dilawat Tuhan. Terus ke Jember. Saya kan pernah cerita, sudah lama enggak ngadain KKR di Bapak, diundang Ibu Elizabeth Philip, SMK-nya siswa-siswa baru. Saya melihat lawat Tuhan, dan saya pulang, saya bertobat. Tuhan, saya mau. Karena ini berita yang kau taruh dalam hidup saya. Dan ketika saya bergerak, saya melihat lawatan. Itu anak muda letak semua.
Saya bukan berarti, saya bukan soal, saya pulang bukan, saya nggak ingin terlalu fokus kepada fenomena. Tetapi saya menangkap hati itu. Nah, tiap kita ini punya titik kemana? Bisa bebannya ibu-ibu, bisa bebannya anak muda, bisa bebannya khusus orang miskin, itu kita harus sediakan space. Bisa memenangkan keluarga. Jadi ibaratnya Esther, itu dia ngadep raja, bukan cuma hanya bercinta-cintaan sama raja, tetapi dia membawa kepentingan orang. Sehingga di situ center hidup kita ini nggak di sini. Di situ saya melihat, saya bukan berarti saya sudah melakukan atau saya sudah ahli. Saya di situ melihat kalau kita ingin hidup dalam api Roh Kudus. Di situ. Coba lihat Markus 9 ya, Markus 9, sorry. Markus 9 ayat 49. Ya, biarlah setiap orang digarami dengan api. Bahasa Inggrisnya, for everyone will be seasoned with fire. Seasoned itu bumbu. Bumbu itu apa? Rasa. Api itu apa? Gaji dibakar, keluar. Bukan apinya, baunya. Aroma dan rasa. Garam dan terang. Terus ayat 50. Kalau garam itu hambar. Bagaimana dengan mengasinkan? Hendaklah kamu punya garam. Saya rubah ya. Hendaklah kamu punya rasa. Terus saya, ini cara orang baca Alkitab. Saya tunjuk. Hiduplah dan selalu hidup. Apa hubungannya? Dapatkan begini. Kalau engkau penuh rasa dan cinta, maka kita tidak ada space, atau space itu makin hilang untuk kita ini sakit hati. Yesus. Nah, rasa itu ada dua. Compassion. Belas kasihan. Passion. Gairah. Saya bikin quote lagi. Hidup adalah sebuah perjalanan spiritual melewati lorong waktu. Bagaikan anak panah lepas dari busur. Time never back. Jangan takut jadi tua. Tapi takutlah kalau kita kehilangan rasa dan cinta. Apalagi tidak punya cerita. Punya istilah, selama Anda, saya penuh rasa dan cinta, Anda bukan. Dan kita tidak didesain untuk tua. Desainnya manusia itu abadi. Makanya nggak ada orang yang suka tua. Segambar abadi. Desain kita ini menang. Makanya kita tidak senang lah kalah. Loh. Desainnya manusia itu didesain untuk menang. Berkuasa. Manusia itu didesain hidup abadi. Makanya orang-orang spiritual itu cari apa? Hidup abadi. Cerita Tiongkok suruh cari air abadi. Dewa Ruci cari air abadi. Air yang bikin hidup abadi. Itu ditanam di dalam hati. Secara jasmani kita jadi lebih tua. Tapi secara roh ada sebuah rahasia. Anda tidak harus jadi tua ketika Anda dipenuhi dengan rasa. Nah, compassion. Lihat, Yesus tuh kalau keliling, sebelum kita dia ngomong menyembuhkan orang sakit, selalu didahului apa? Maka jatuhlah
belas kasih. Jadi yang disebut the fullness of seluruh kepenuhan Elohim ada di dalam Kolose. Itu wujudnya full with compassion. Dan di situ power. Tapi energi ini hanya tinggal kalau ada. Yang kedua, ini saya dapat waktu seminar Johnson yang di Jakarta. Pastor Brian Simon yang menerjemahkan sebuah buku Alkitab namanya The Passion. Dan dia tantang kata terakhirnya Tuhan Yesus itu sudah selesai. Itu kalau diterjemahkan bahasa aslinya Yunani, kalau Alkitab Septuaginta kan dijadikan Ibrani. Kata Ibrani kala. Kala itu dia tantang begini, coba kamu ke Israel, tanya, oh Rabi, kala itu artinya apa? Nanti tidak akan ada yang menjawab sudah selesai. Lalu jawabnya apa? Mempelai. Saya dapat semua man of God yang lulus mengakhiri hidup bukan kayak lampu entek. Tapi misalnya gini, Stefanus, dia nggak matinya, aduh, waktu ini loro rek. Dia mati dengan ekstasi. Wajahnya kayak malaikat. Yesus, Kaleb umur 80, dia berapi-api, dia lihat sebuah, itu passion. Jadi passion atau compassion. Dan nah, artinya apa waktu dia teriak, bright. Dia mati bukan hanya, saya dapatkan, bukan hanya kasihan orang binasa, tetapi dia mati untuk dia mendapatkan mempelai. Tahu ikan salmon? Dia dari laut ke hulu. Wih, itu taruhan nyawa. Capek, luka-luka. Hanya untuk apa? Kawin. Itu namanya gairah. Namanya rasa. Nah, orang tua secara natural. Bukan hanya fisiknya, rasanya juga. Nah, kita harus menemukan teknologi rohani. Sehingga sekalipun apa jasmani kita ini merosot. Apa istilah manusia jasmani kita merosot. Tetapi manusia roh ini ternyata didesain bisa tetap muda bahkan naik. Kalau manusia jasmani nggak bisa. Paling ditahan. Obat-obat awet muda. Tapi manusia rohani ini bisa. Dan saya dapati, saya tidak ingin memprovokasi ibu-ibu. Iki urip enak-enak kok mbok garai sih Pak. Ini bukan hidup tenang-tenang. Anda pilih. Tapi kalau Anda merindukan api roh, Anda nggak cuma Tuhan Yesus, Anda menangkap satu jiwa. Sejiwa yang Tuhan mau Anda tangisi. Itu bedanya orang mancing, nyemplung, sama iman, pancingnya bergerak. Gerak. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ada rasanya. Selamatkan dia Tuhan, ampuni dia. Pada rasanya. Atau Anda sedang nangisi dirimu sendiri. Ya ono rasanya juga. Ya kan? Tuhan, aku suruh Tuhan. Loh ada rasanya. Kalau everything going well,
Ya baik. Tapi gak bisa. Mau. Jadi pendoanya. Anda nangkep. Nanti Anda akan apa? Saya waktu gerak Father Heart itu. Loh. Saya hanya melangkah 2 langkah, 1 langkah. Saya melihat hati Tuhan itu bergerak. Loh. Tuhan itu memang bisnisnya jiwa. Bisnisnya. Mohon maaf, bukan gedung itu sarana. Bisnisnya jiwa. Gedung itu disediakan untuk jiwa. Atau Anda dipanggil nangisi negara. Selalu ada yang, dan Anda bersedia mempersembahkan tadi itu sesuatu yang dibakar alam. Nah, ketika Anda penuh compassion dan passion itu berarti mimpi. Bisnismu, Tuhan janjikan sesuatu. Tetapi mimpinya, kalau orang bisnisnya, mimpinya Tuhan. Mimpi yang Tuhan berikan. Itu pasti bukan hanya mencapai sesuatu yang berhasil, tetapi di situ ada tujuannya. Amin. Tujuannya adalah harus menjadi perwujudan sebuah pengejawantan cintanya. Apa itu karyawan, atau hasilnya untuk misi, atau whatever. Itu harus ada kait. Apa yang terjadi pada Salomo? Dia kentean rosok. Dia bukan kekurangan. Dia tidak asa lagi. Dia kehilangan hadirat. Dan dia tidak bisa merasakan sesuatu yang di dalam dia, sekalipun di tengah-tengah di tengah-tengah kekayaan, permisi, 1000 istri. Makan enak, dia tidak bisa. Semuanya sia-sia. Kenapa? Aneh ya, manusia itu gini, aneh. Coba lihat. Anda makan enak. Makan enak, ini satu nature. Lama-lama dengan porsi yang segini. Enak, tak. Lama-lama bukan suka loh ya. Saya suka tempe. Nah, tempe tidak bosan. Tapi kan bukan makan enak. Cuma orang lama-lama ya bosan. Atau mau nambah lebih enak. Jadi kita memang didesain tidak boleh stuck. Harus move. Harus ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, tidak. Makanya orbit semua itu bergerak. Ada sesuatu yang mengalir. Ada sesuatu yang menyala. Itu yang saya sebut. Anda didesain tidak jadi orang biasa. Umat Tuhan itu bukan orang biasa. Anda pilih kekristenan model apa yang kita jalan. Pak, persoalan saya banyak. Saya khawatir seringkali kunci itu pemulihan. Justru ketika kita mengizinkan His compassion and His passion. Ini. Jangan mengasihani diri. Biarkan Tuhan yang mengasihani kita. Kalau kita terlalu kasihan sama diri sendiri, Tuhan tuh nggak punya space untuk mengasihani kita. Tangkap saudara. Jadi kalau kita penuh rasa, saya pernah cerita seorang yang kehilangan suaminya dan anaknya. Lalu dia sudah nggak punya rasa, sudah nggak punya gairah, dia masuk, ada kucing masuk, gitu. Nah, pernah ingat? Dan kucing itu kedinginan dan kelaparan. Dia kasih susu, makan, minum sampai habis, terus ngelibet di kakinya.
Terus tanpa sadar, dia guyu. Kaget ya. Sebab berbulan-bulan, wis ora iso. Nah, terus dia mulai mikir, "Alah, aku ini baru nulungi kucing. Nulungi kucing, dia pinter. Kok iso buat aku sing gak guyu dadi guyu. Daniel aku nulungi menungso." Gitu cerita. Ini cerita di Eropa, ini kucing kedinginan salju. Lalu dia mulai buat roti. Ngasihkan tetangga. Cerita sekular aja. Terus mengunjungi orang sakit. Menyapa. Dan dia merasakan sebuah rasa yang dan memberikan sukacita. Sehingga dia itu dipulih. Nah dia itu susternya psikolog. Satu hari psikolog ini kedatangan seorang ibu muda, sosialita, muda cantik kaya, tapi stres sumpek. Psikolognya nggak ngasih apa-apa, wes kowe ngomong karo ibu iki. Yang mengalami tragedi. Tetapi dia menang, dia melewati. Karena dia mengizinkan rasa itu memenuhi. Sebagian orang menunggu suaminya kembali. Saya pikir, satu kapan kembali? Kedua, iya lah kalau balik, agak balik. Lah, wah. Menurut saya, life must going on. Saja berdoa untuk suami. Tapi hidupmu adalah hidup yang diberikan Tuhan. Amin. Ketika tanah tidak menghasilkan hasil yang untuk dimakan, cinta yang diharapkan tidak ada, mana bisa turun? Gambar. Jadi ketika orang izinkan, saya nggak katakan sampai diizinkan dipenuhi dengan rasa dan cinta. Kita ini nggak ada space untuk kita ini sakit hati, kecewa. Akan lihat. Mungkin orang nggak mikir. Ini. Kehebatan Tuhan itu bukan hanya waktu dia bilang angin ribut, diam. Hebat toh, orang mati hidup. Ketika di atas kayu, dia itu berjuang untuk manusia, mati untuk manusia. Tapi manusia yang kebetulan berdiri di bawah kaki salib, di bawah salib. Kalau kamu anak Allah, turun kalau bisa. Katanya kamu nyelamatin orang, dia kamu sendiri gantung. Coba bayangkan Anda itu sakitnya di sini loh. Betul ya? Lu aku mati bela nyawakmu loh. Kalau saya keluarkan kesaktian saya. Pakunya langsung lepas, pulih, mudun. Kok kira aku rasa mudun? Saya tapi misi penyelamat. Gal. Lihat. Tuhan penuh dengan rasa. Belas kasih. Ya Bapa. Itu penuh rasa. Terakhir. Dia tidak mati. Yesus tidak mati. Sekalipun di dalam penderitaan. Yesus mati dengan penuh compassion dan passion. Yesus tidak mati kehabisan rasa. Mother Teresa, dia menjangkau orang-orang yang tidak berkasta. Anda tidak bisa bayangkan, tapi di India itu terjadi. Tidak berkasta. Dan secara kepercayaan, secara iman mereka dalam agama mereka, mereka menganggap orang-orang itu sudah bayar utang.
dari hidup yang sudah nggak usah ditolong, memang dia lagi sedang bayar. Jadi geletaan mati di got. Bukan kasta paling rendah, tidak berkasta. Nepal di India. Jadi kalau ketemu pun orang tutup, dia harus nutup, enggak boleh, karena bawa sial. Sampai, nah itu dibawai sama Mother Teresa, dimandiin gitu ya, timnya. Tidak ada kuasa kesembuhan. Tetapi didoakan, ada beberapa yang ngalami perjumpaan. Dan mukanya itu dia bilang begini, sebelum mati, seumur hidup, aku hidup ini kayak binatang. Tak kayak manusia. Tidak ada cinta, tidak ada martabat. Tapi hari ini, aku mati sebagai manusia. Dan lebih lagi, aku lihat Yesus menyapa aku. Saya baca ini. Anda tahu, orang-orang yang dimasukkan arena singa sama Kaisar Nero itu. Ini sejarah. Keren. Itu dicapik-capik. Waktu malam, itu Kaisar Nero itu gemeter. Melihat penyerahan mereka. Iki wong gendeng. Disuruh nyangkal nggak mau. Melemat. Mayat geletaan. Nggak langsung diangkut. Malam-malam dia jalan pakai obor. Lihat di malamnya. Dan dia lihat, ini sejarah. Mayat-mayat itu. Mereka mati dengan penuh rasa. Mereka mati dengan melihat Yesus. Saya tidak katakan kalau gitu melarat, enggak. Bukan. Tetapi pada akhirnya, apakah kita ini punya rasa? Bandingkan, ini ekstrim. Bandingkan dengan Elvis Presley. Yang dia ganteng, kaya, tenar. Tapi dia bilang, aku kepingin tidur aja. Kenapa? Elvis. Buat apa kalau aku hidup ini hampa dan rasa menyakitkan? Tak turu aja. Ya kan manusia kan tidak bisa ditidurkan terus. Elvis itu bukan jahat. Cuma kepingin tidur. Bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Maksudnya minum obat tidur. Akhirnya tidur terus. Anda baca bukunya Uy Huilan. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Ini anaknya orang paling kaya se-Asia Tenggara. Semarang Uy Tiong Ham itu. Dia cerita bagaimana hampanya itu. Yesus. Lihat. Kalau orang Kristen, kenapa engkau percaya Yesus? Secara umum. Karena Yesus tolong saya. Yesus itu bisa datang. Nabi yang lain nggak bisa. Melalui Roh Kudus. Tetapi sebetulnya Yesus bukan hanya penolong. Yesus itu guru kehidupan. Yang ngajari kita jalan melewati hidup ini. Saya sudah pernah bagikan 2 ayat yang head to head. Anak yang bungsu keluar dari rumah bapak. Gift. Penuh semua. Pundi-pundi penuh. Perut kenyang. Baju baru. Sepatu baru. Ya. Dia melewati perjalanan. Dia pulang. Pundi-pundi habis. Ya. Perut lapar. Baju mambu babi gembel gombal. Sepatu. Saya bahasakan Jawa supaya bahasa Jawa itu ada rasanya. So. Bahasa Indonesia tidak ada. Ini orang yang gambaran dimulai dari sebuah gift. Life is a gift. Tapi di ujung dia remek, cuklek, elek, entek, mate. Tapi hidup ini, realita ini gak main-main. Kenapa orang muda
Katanya kok dia muda, dia secara fisik dan sebagainya. Karena dia punya zat untuk melawan radikal bebas. Dan kalau orang sudah semakin tua, zat itu habis. Makin habis. Lah lalu kenapa ke orang sebelum, ini secara ilmiah, ini pengertian saya. Sebelum air bah, kok umurnya dowo? 800, 900. Karena udaranya murni, tidak ada radikal bebas. Jadi tubuh Anda ini setiap saat perang. Kalau kita menang, kita nggak sakit. Amin. Mau lari kemana, kita ketemu radikal bebas. Virus, bakteri. Betul? Nah, anak yang hilang, pulang dengan jubah. Ulangan 29 ayat 5. Ini keren. Makanya kata kuncinya sama Tuhan itu apa? Jalan. Walk. Karena hidup ini perjalanan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu apa? Berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Head to head. Jubah dan sepatu. Anak yang hilang juga jubah sepatu. Siapa yang pakai baju 40 tahun yang lalu? Pasti rusak. Siapa yang pakai sepatu 40 tahun lalu? Pasti rusak. Sudah dilungsur. Jadi artinya, kalau 40 tahun nggak rusak, itu harus ilahi, supranatural. Secara natural, semakin tua, bukan hanya fisik yang mundur. Hati kita banyak kotoran. Kayak mobil itu loh. Saya kerik, bolotnya akeh, keraknya. Ya karena sudah lama. Betul enggak? Kecuali ada oli yang bisa bikin seker bersih. Jadi mobil lama sekernya bersih. Oh, saya punya olinya. Ini umpama seorang gadis, dia jatuh cinta pertama kali. Dia bayangkan cinta itu begitu indah. Ternyata prianya mengkhianati dia. Patah hati. Reda sebetulnya. Pacaran lagi. Dikhianati lagi. Pecah hati. Pacaran lagi, menikah. Tapi suaminya nggak cinta sama dia. Saudara, dari seorang gadis yang ceria, muda, cantik, ujung sana. Di sini nggak ada, di luar. Jadi nenek lampir. Tenan. Ngamuk-ngamuk. Jahat. Penuh dengki. Kenapa? Racun masuk. Itu realita hidup. Yesus itu guru kehidupan. Ngajari kita ngelewati itu. Dan di ujung itu kita tidak habis rasa dan cinta. Pakaianmu tuh. Itu keren. Sepatumu. Dan yang nanti yang kena makan mana dari surga. Betul? Connecting, moving, feeding. Connecting itu jubah, kau connect. Moving, kau bergerak sepatu. Harus terus jalan. Dan kau harus makan. Mana? Saya sedang belajar. Dan saya sangat tahu. Ini janji Tuhan. Feeding, connecting, moving, feeding. Kau makan, kau terhubung, engkau bergerak. Harus terus bergerak. Harus punya mimpi. Lah kalau tua penuh rasa dan cinta itu jadi apa, Pak? Jadi Nelly. Anda harus jadi Nelly. Nenek lincah. Benar. Bukan nenek lampir. Ini tenan ini. Tapi tidak otomatis.
praktis. Anda harus tahu caranya supaya jubahmu utuh. Dan berita apa? Lah kadung remak gimana Pak? Tuhan bisa memberi jubah baru. Memberi sepatu baru. Makanya Injil bukan hanya untuk pengampunan. To heal the broken hearted. Lukas 4 ayat 18. Saya makin ingin membagikan. Yesus itu guru kehidupan. Dia mengajari kita bagaimana. Dia melewati semua apa itu dikhianati. Kehilangan. Ditolak. Dia tahu semua loh. Amin. Tapi dia menang. Amin. Jubah kita enggak rusak. Atau kalau rusak diganti. Makanya di Sakaria jubahnya siapa itu? Imam besar itu kan kotor, diganti sama Tuhan. Saudara seringkali merobek. Bapa memberi jubah. Berita Fatherhood itu berikan jubah. Bapak bukan hanya mengasihi, Bapak memberi jubah. Kita menerima jubah itu kita menerima keutuhan. Saya sudah bagikan. Ada 3 poin yang membuat orang itu bisa remek, cuklek, entek, elek. Dan terakhir mati. 1 kehilangan. Anda lihat Yakub. Bagaimana dia menangisi Yusuf. 15 tahun tidak ada cerita pengalaman Tuhan bersama Yakub. Anda cek. Nubuat tak kena. Pada sebelumnya Yakub tuh kaya dengan pengalaman bersama Tuhan. Dia lumpuh rohaninya. Kenapa? Dia nangisi Yusuf. Kehilangan. Bagaimana reaksi Musa dan Esau itu berbeda. Musa juga kehilangan, sepertinya tidak masuk tanah perjanjian. Tapi Anda lihat dalam Ulangan 32, nyanyiannya itu penuh gairah. Muliakan Tuhan, gunung batuku, sempurnalah. Itu doanya Musa. Adil dan benar dia. Ternyata doanya disimpan sama Tuhan 1500 tahun kemudian dia waktu Yesus transfigurasi, Musa menjejakkan kakinya ke Israel. Saya baru lihat gambarnya. Wow. Tapi Musa nggak kecewa. Amin. Beda dengan Esau, marah. Seumur hidupnya pahit. Ya, karena kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan uang secara signifikan. Teman saya punya adik, dia nikah dengan seorang gadis yang luar biasa, dokter, spesialis ahli bedah lulusan UNER. Padahal adiknya ini orang biasa aja, baru kerja. Papanya gadis ini, dokter, ahli bedah juga. Punya 2 anak, laki pertama jadi dokter, biasa, umum, siang ini spesial. Oke. Dan dia cerita teman saya, waktu bapaknya nganter ke pemberkatan nikah. Papa itu nangis. Geru-geru. Dia kehilangan. Bayangkan saudara, itu bukan tragedi, tapi bagian hidup. Saya bisa merasakan papa ini begitu bangga sama anak perempuan ini. Sing laki pertama gak bisa jadi spesialis. Sing perempuan ini jadi spesialis. Lulusan UNER lah. Itu gak mudah masuk di sini. Ini saudara. Sing ngopeni aku. Sing gedekno aku. Sing nyekolakno aku. Sing ngepek bojone. That's life. That's life. Nah, kenapa ada pertikaian mertua sama menantu perempuan? Itu sebetulnya orang yang nggak rela kehilangan. Bukan orang jahat dan orang baik. Ibu-ibu Anda harus rela kehilangan anakmu. Anak laki.
Lah digondeli malah tukaran nanti. Itu pelajaran hidup. Apalagi anak saya laki-laki. Eksplisit katakan, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Lah terus tidak boleh, Pak. Anda rela kehilangan, di situ Anda tidak jadi kehilangan. Karena Anda rela. Mbok oyok terus. Itu season of kehilangan. Ada satu stres yang dialami bukan setiap orang, tetapi stres yang dialami gadis cantik. Kenapa? Ketika dia mulai 50-60, dia mulai lihat kaca, kok aku gayu meneh ya? Dia jalan biasanya waktu SMA, kok abeng lirik. Sing ngapel ya akeh. Sekarang dia jalan, kalau sing lirik. Sing gak sepiro ayu gak stres. Ya, dari dulu ya gak terlalu datar. Ya. Yang cantik ini stres. Saya itu pernah lihat ketemu ibu umur 55 pakai kulot. Saya itu kroso, gak terima jadi tuwek. Loh sungguhan. Tapi secara pria gak terlalu. Beberapa perempuan begitu. Memang sebenarnya manusia didesain tidak jadi tua. Tapi kita harus rela kehilangan. Nah, ada berita baiknya, Bu. Yang mantan cantik-cantik. Ketika kecantikan fisikmu turun, you have to develop your inner beauty. Kalau kecantikan fisik turun, kecantikan batin yang nggak tumbuh, di situ orang jadi barangan. Anda harus berjuang supaya Anda nggak jadi barang antik. Loh, sungguhan. Anda bisa tetap cantik, but you have to develop your inner beauty, not physically beauty. Ya, physically beauty ya Anda rawat silahkan. Tapi ojo nemen-nemen. Nanti Anda jadi narsis. Anda nyembah. Anda dipenuhi roh. Kasih. Cinta itu zat yang ajaib. Bisa bikin yang biasa jadi luar biasa. Bikin biasa jadi indah. Pengurapan kasih itu membuat orang biasa, orang elek jadi cakep. Siapa mau cantik? Percaya, semua wanita mau cantik. Anda penuh rasa. Amin. Jangan nangisi dirimu terus. Anda nangis. Setelah itu izinkan Tuhan memenuhi. Izinkan dia menghibur kita. Dan kalau Anda susah, Anda punya kesempatan. Kenapa? Tuhan bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan kalau Anda nggak dicintai suami, Anda menjadi target Tuhan, menjadi biji kesayangan. Harta kasih. Kenapa? Dia pembela janda-janda. Saya tafsirkan janda bukan cuma janda, suaminya meninggal. Husbandless. Apa itu husbandless? Fatherless itu apa? Bapak ono tapi tidak. Husbandless itu apa? Suami ada tapi tidak adil. Dan itu banyak. Dan Tuhan bilang secara eksplisit, I'm father of and I'm the defender of widow. Aku pembela janda. Dan di Alkitab tuh banyak kata janda. Saya tidak mengharapkan, tapi kalau Anda janda, apa itu? Your husband is passed away or you are husbandless.
Jadikan ini sebuah kesempatan. Tuhan itu hadir dan memenuhi cintanya kepada. Saya melihat fatherless itu. Anak-anak yang nggak punya bapak. Itu lawatan Tuhan itu ya. Kayak Tuhan itu ingin memeluk mereka. Karena itu firman-Nya. Dia berkata, aku bapak orang-orang yang nggak berbapak. Amin. Dia itu seorang maestro yang bisa membuat sampah menjadi sebuah masterpiece. Cinta membuat yang elek ini jadi bagus. Yang biasa jadi war. Tapi kalau Anda mau hidup di situ, Anda harus rela kehilangan diri. Sebab cinta dan ego tidak pernah berjalan sama-sama. Ketika Anda mau hidup in love, you have to learn to release such part of your ego. Mungkin belum total, tapi ada sebagian ego yang harus engkau lepaskan. Bukan saya, tapi firman berkata, percayalah, kehadirannya, kau akan merasakan sebuah kehadiran. Anda lihat yang namanya Rispa, gondeknya Saul, dia menangisi keluarganya. Suaranya naik di hadirat Tuhan. Keluarganya dibunuh. Karena dia bersyafaat. Padahal dia hanya disebut gondek, tidak diperhitungkan. Tapi justru pemulihan negeri itu terjadi mulai dari makanya Daud berkata, bless the Lord, oh my soul. Dia ngomong sama diri, jiwaku, ojo teler, ojo lemes, pujilah dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Wake up, bangun. Jalani hidup ini. Enggak lama kok. Masalahnya bukan soal enggak lama atau lama. Pendek atau panjang. Bagaimana kita menjalani? Punya cerita. Ada rasa dan cinta. Buat apa hidup panjang? Tapi Salomo itu loh, kaya aja dia bilang, kok rasanya sia-sia? Sampai dia bilang, benci aku ngelumpuhno, wis oge, kok mati, dipek wong liya. Dia ngomong begitu. Dan dia bilang semuanya kesia-siaan. Di bawah matahari. Dan Anda dan saya dipanggil hidup di atas matahari. Live in the spirit. Amin. Tapi di bumi. Bless the Lord, oh my soul. Bangunlah jiwaku. Kalau jubah kita robek, kotor, karena perlakuan orang, keadaan. Bayangkan, Bapak mengganti jubah kita. Sepatu kita rusak, Bapak mengganti sepatu kita. Dan kita nggak jadi tua. Roh kita menyala. Kita terus punya mimpi bersama Tuhan. Bukan untuk kita terus jadi hebat. Tapi kita melihat perkenanan Tuhan. Yesaya 33. Ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Jadi untuk Tuhan itu api. Jadi untuk kita terus di dalam Tuhan, Anda harus membawa persembahan. Supaya apinya nyala. Siapakah di antara kita dapat tinggal dalam perapian yang abadi? Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, dan seterusnya. Dan
Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Lihat, engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Dia akan melihat negeri yang terbentang jauh. Ya. Ayat 21, di situ kita akan melihat apa? Betapa mulianya Tuhan kita, seperti tempat penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melalui, kapal besar tidak menyerap kuat dan gagah. Perahu apa yang bisa? Perahu layar. The wind of the Spirit. Live in the Spirit. You will see the beauty of the King. Indahan raja. Seperti lagunya Pak Petrus, aku jadi kekasih raja, jadi sahabat raja. Di situ engkau akan menikmati sebuah nuansa, dan di situ engkau diinjek rasa. Dan engkau menikmati makanan. Ibarat seorang gadis yang dicintai oleh seorang pemuda. Kau akan merasakan Yesus mencintaimu seperti mempelai. Bukan secara seksual, tapi secara spirit. Amin. Di situ, orang tidak akan takut mati. Amin. Cinta mengubah rasa dan mengubah hidup kita. Yang kehabisan rasa, kulaan cinta. Minta Tuhan masukkan. Sediakan dirimu. Izinkan jiwa mana yang Tuhan mau engkau bawa dalam doa. Anakmu, suamimu, familimu, jiwa-jiwa yang lain.